Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya di dalam Al-Quranul Karim itu banyak sekali, sulit untuk dihitung. Tapi salah satu tanda yang paling besar dan paling penting adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mau untuk menerima taubat para hambanya yang bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap berbagai kejelekan-kejelekan para hamba itu dianggap telah selesai. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhoannya serta rasa cintanya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya marah kepada si hamba. Ini merupakan perkara yang paling penting, bukti bahwa Allah itu mencintai hambanya. Allah tidak menutup pintu taubat. Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat dari berbagai macam maksiat ataupun dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Yang kemudian yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala niku marah kepada kita, maka kemudian Allah mengubah setelah para hamba niku bertaubat dengan rasa ridho dan cinta kepadanya. Ini paling penting, sesuatu yang harus banyak kita ingat nih, bahwa ini luar biasa sekali. Padahal kalau kita lihat nih, iblis laknatullah alaih menika saat diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Iblis menika sudah berjanji, bersumpah biizzatillah, dengan menyebut kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa memalingkan dan menyesatkan Bani Adam sampai hari kiamat. Jadi kula panjenengan itu berat sekali, karena kula panjenengan setiap saat semenjak kita lahir ke muka bumi niki sampai nanti mendekati sakaratul maut niku, setiap detik kita senantiasa berperang dengan namanya iblis. Karena iblis sudah bersumpah akan menyesatkan, akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam beberapa riwayat kan disebutkan ngoten nggih. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, ketika iblis diusir atau akan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga dan dibuang ke bumi, iblis mengatakan, wa izzatika wa jalalik, demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, la azalu uhwi ibna adama madama ruh fi jasadi. Demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan Bani Adam selama ruh mereka masih berada di jasadnya. Jadi selama kita niku belum meninggal niku, iblis akan senantiasa berusaha untuk memalingkan kula panjenengan, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kula tadi menyatakan setiap detik kita niku senantiasa berperang dengan iblis laknatullah alaih. Dan itu sudah bersumpah. Sumpahnya niku lho, iblis lah sumpahnya niku biizzatika wa jalalik. Iblis berarti bisa bersumpah juga, gitu. Sumpahnya pun menyebut nama Allah, wa biizzatika, dengan kemuliaan, wa jalalika, dan keutamaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan Bani Adam, anak turun Adam, sampai hari kiamat selama
mereka itu ruhnya masih berada di jasad mereka, artinya belum meninggal dunia. Ini luar biasa. Nah, dengan kondisi seperti itu, kula panjenengan itu berat, Pak. Jadi untuk masuk surga niku berat. Beratnya ngeten. Pertama, kita harus masih taat, melakukan ketaatan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan syariatul Islam. Yang di dalam syariat Islam niku ada kewajiban, gitu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat fardu, misalkan puasa Ramadan dan sebagainya. Ketaatan mesti banyak sekali. Ya, harus meninggalkan larangan-larangan. Nah, itu tidak cukup sampai enten mriku. Kita masih harus berusaha untuk masuk surga itu, berusaha untuk mengalahkan godaan iblis, godaan setan, agar kita sekalian selamat sampai nanti kula panjenengan endingnya, akhirnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita taat, sholat tok mboten saged, tidak bisa, Pak. Karena kita digoda oleh iblis dan bala tentaranya setiap saat itu, setiap detik. Oke. Jadi tidak cukup kita taat bisa masuk surga, tapi taat itu salah satu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita harus juga berperang melawan jerat-jerat setan dan iblis serta bala tentara daripada keduanya. Ya, kabar gembiranya ngeten, saat seperti itu karena kita berat sekali. Kita niki sebenarnya kalau mau jujur, kita niku sudah kalah start dari iblis. Pertama, kita tidak melihat iblis, tapi iblis bisa melihat apa? Kita. Niku pun kalah yuk. Orang perang niku pun kalah. Nah, kita sama-sama melihat musuh, musuh melihat kita bisa melihat musuh, lebih enak. Lebih enak, tapi ini sudah kalah. Sejak awal kita niku pun kalah. Iblis bisa melihat kita karena mereka makhluk gaib, sedangkan kita tidak bisa melihat apa? Mereka. Kan pun kalah niku. Kedua, iblis menika diberikan banyak kelebihan, kemampuan dan kekuatan yang kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gaib yang diberikan kemampuan melebihi kita. Makhluk gaib, makhluk halus bahasa kita niku. Sampai iblis niku bahkan setan itu bisa masuk ke jasad kita lewat aliran darah. Dalam hadis ini sebutan apa? Yajri, ya, bisa mengalir iblis niku di pembuluh darah kita, Pak. Yajri majrud dam. Di bahasa hadisnya ngoten. Yajri majrud dam. Jadi bisa masuk di pembuluh darah kula panjenengan. Sampai seperti itu. Nah, kula panjenengan kan nggak bisa masuk ke iblis. Wong rupane ndak tahu. Jasate iblis ndak bisa nyentuh. Sementara iblis bisa sampai masuk ke napa? Pembuluh darah kula panjenengan. Makanya kenapa kadang orang itu bisa marah karena kemasukan apa? Pembuluh darahnya kemasukan setan. Ya jadi majrodam tadi, sehingga bergejolak karena kemasukan pembuluh darah kula panjenengan, kemasukan setan, yang setan itu diciptakan dari napa? Dari api. Makanya unsur penciptaan setan itu panas. Maka ketika masuk pembuluh darah kula panjenengan, maka darah kula panjenengan itu naik, tensinya naik, panas tensinya, maka kemudian merubah akal sehat kita. Maka terus marah, mukane juga kemerah-merahan, suarane tinggi, ya, tangane ngamuk, kakine ngamuk dan seterusnya. Bahkan mungkin bisa sampai membunuh. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kula panjenengan itu sudah kalah banyak sama iblis dan setan itu sebenarnya. Pun berat sekali nih. Cuma alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyediakan sesuatu yang sesuatu itu menjadi salah satu solusi kita. Paling tidak kula panjenengan masih punya kesempatan untuk seandainya satu saat kalah
dari godaan iblis dan setan itu masih diberikan kesempatan yang namanya napa? Taubat. Namanya napa? Taubat. Karena kula panjenengan ini 100% tidak punya salah, tidak punya kekeliruan, maksiat sama sekali, itu tidak mungkin. Makanya kadang mungkin kita kalah dari iblis, kalah dari godaan setan, tapi ingat kita pun diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar sumpah iblis akan menggoda Bani Adam selama Bani Adam niku masih ruhnya menempel di jasad mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan membalas ucapan iblis menika. Napa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ganti bersumpah dengan kemuliaannya juga, wa izzati wa bi izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keluhuranku, la amna'uhu at-taubata ma lam yughargir binafsihi, ya, binafsihi. Aku bersumpah dengan kemuliaan dan keagunganku, Allah maksudnya itu, bahwa aku akan menahan daripada iblis, menahan la amna'uhu at-taubah. Aku akan menahannya dengan taubat selama apa? Selama malam yughargir binafsi, selama jiwanya niku belum sakaratul maut. Jadi tadi kan iblis napa? Janji akan memalingkan Bani Adam selama Bani Adam niku ruhe masih berada di jasad, gitu. Dibalas oleh Allah, aku pun akan membuka pintu taubatku selama Bani Adam niku juga belum wafat, belum sakaratul maut. Jadi misalnya ngeten, iblis menggoda kula panjenengan, wah ini pas kalah kan nggak apa-apa, taubat. Oh kalah meleh, hari kedua kalah di jam sekian sampai jam sekian kalah, jangan, nggak khawatir, taubat saja, selesai. Jadi akhirnya nanti bisa kosong-kosong. Iblis mengalahkan kita dalam 10 perkara, tapi kita bisa bertaubat dalam 10 perkara itu, gitu. Jadi seakan-akan kula jenengan walaupun dikalahkan iblis dalam 10 perkara, kita tetap bisa kosong, dalam arti tidak punya kesalahan, karena kita lebur dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Niku janji iblis alaihi laknatullah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadapi sumpah iblis yang seperti itu. Allah menyediakan taubat untuk kita sekalian.